Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu suttaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, ya, pada pagi hari ini kita bisa taklim. Ya, mestinya acaranya setelah ini adalah kajian fikih pagi. Nah, fikih pagi itu sebenarnya saya mau menyampaikan tentang mandi, ya, mandi. Pak Istiqomah membacakan mandi, tapi waktunya ya kira-kira 20 menit saja lah ya tentang mandi ini. Nanti akan diteruskan setiap kali sebelumnya itu kita baca fikih yang dulu mungkin kita lupakan. Sudah pernah ikut tapi lupa, atau kita mungkin belum pernah dibaca, atau pada saat diterangkan itu kita tidak hadir di dalam majelis ini. Supaya kita ngerti mandi itu seperti apa yang sempurna. Cara mandi khususnya mandi janabah, mandi besar itu, karena mandi besar itu akan menentukan juga ibadah kita. Sah atau tidaknya ibadah kita ini tergantung pada mandinya juga, wudunya, ya. Kemudian kalau mandinya nggak sah, wudunya nggak sah, sholatnya nggak sah, akhirnya seluruh ibadah ini akan sia-sia di sisi Allah. Itulah sebabnya maka kamu tidak akan bisa masuk surga hanya dengan amalmu, kata Nabi kita. Kita beramal harus sesuai dengan yang disyariatkan. Ya, ikhlas karena Allah juga. Baru amal itu amal yang diterima oleh Allah yang nanti mengantarkan kita ke surga. Karena tatkala Mu'ad bin Jabal tanya kepada Nabi kita, nah Rasulullah terangkan kepada kami satu amal yang bisa memasukkan surga, menjauhkan dari neraka. Berarti masuk surga neraka itu dengan amal, ya, amal kita, tapi amal yang tentunya ada persyaratan tertentu sehingga menjadilah amal yang dicintai oleh Allah. Baiklah, kita awali dengan membaca Al-Quran. Siapa yang baca Al-Quran pagi hari ini? Ismi Soni Ustadz, Bu Ismi Soni jamaah Majelis Talim Al-Ikhlas juga, Asifa. Ya, ada, sudah siap? Sampun Ustadz. Sampun siap, ya. Kalau sampun siap, tolong dibaca alon-alon saja, tidak usah tergesa-gesa. Demikian juga terjemahannya, sehingga saya sementara mungkin tidak sampai menerangkan secara detail tentang tafsirnya surat apa? Surat apa? Surat 65 itu? Atolak Ustadz. Iya, Atolak. Saya itu sudah tua, jadi lupaan gampang. Ustadz, saya bantu terus Ustadz, insya Allah kalau masih ada. Surat At-Tolak, ya, surat At-Tolak ini ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Ya, nanti mungkin dengan dibaca saja yang bagus, sudah mengerti, kemudian kita lanjutkan langsung kepada materinya, ya, fikih dulu sebentar, kemudian kita langsung akan masuk kepada
yaitu golongan yang selamat yang masih belum, masih banyak, dan itu bagus-bagus soalnya. Mau saya tinggalkan iman-iman, ya. Dan nanti kalau mungkin suatu saat kita ulangi kembali, karena ngaji itu kalau pertama saja ya masih jujur gitu, belum segitu paham. Nanti kalau sudah diulangi, tambah paham, dan tambah paham. Insya Allah, ya. Insya Allah kita masuk grup ini tidak akan rugi, ya. Wah, nggak bayar mau bayar juga untuk dirinya sendiri seandainya mau jadi donasi, bukan untuk ya orang lain, ya. In aksantum li anfusikum, itu sudah ditegaskan di dalam Al-Quran. Jadi jangan merasa bahwa kalau ini sang diuntungkan orang lain, kita sendiri yang untung. Dan nanti ya tuwafauna ujurakum yaumal qiyamah, sempurnanya balasan di hari kiamat. Maka dari itu tidak usah ditagih bolak-balik ya sama Pak Andi ini tukang tagihnya, tidak usah ditagih. Pokoknya kita sadar sendiri, karena semakin ikhlas semakin nilainya besar. Kenapa di dalam Al-Quran disebutkan dilipatkan dengan 700 ya, sampai berlipat-lipat. Angka 7 itu angka yang sangat banyak sekali dalam bahasa Arab itu. Artinya orang yang bersedekah itu kalau ikhlas karena Allah, maka lipat gandanya lebih besar lagi. Semakin ikhlas semakin besar. Oleh karena tidak sama-sama 100.000 saya dengan yang lain, atau dengan tidak sama. Ada yang lain lebih besar, ada yang sama, ada yang lebih kecil. Karena tingkat keikhlasan itulah yang menentukan posisinya nanti di sisi Allah tatkala hari pengadilan. Dan semua itu ada timbangannya, ya, seperti digital itu sudah ada, ya, angka-angkanya sudah ada. Baiklah, dibaca juga surat At-Tolak ayat yang ke-8. Mudah-mudahan saya tidak menjelaskan ini sudah paham. Monggo, Bu. Matur nuwun waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi فحسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا الباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق السبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما صدق الله العظيم. Terjemahan Quran Surat At-Tolak ayat 8-12. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan Rasul-Rasulnya. Maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat. Dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan di akhirat. Sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. Dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar. Allah menyediakan azab yang keras bagi mereka. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal, yaitu orang-orang yang beriman. Sungguh Allah telah menurunkan peringatan kepadamu dengan mengutus seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu yang menerangkan bermacam-macam hukum, agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh Allah memberikan rizki yang baik kepadanya. Allah yang menciptakan 7 langit, dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, ialah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, terima kasih sekali Bu Ismi sudah membacakan Al-Quran dengan baik sekali dan juga membaca terjemahnya, ya, juga dengan baik. Saya kira sedikit saja yang saya ingatkan, karena di dalam ayat-ayat Al-Quran yang kita baca ini kelompoknya adalah hukum-hukum yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu akan membawa kebahagiaan bagi manusia, tidak hanya di dunia, tapi juga kebahagiaan di akhirat. Mulai tentang bagaimana, ya, kalau hukum mentalak ya, istrinya itu halal, tapi harus dalam keadaan tidak harus dalam keadaan suci yang belum dikumpuli, sehingga memudahkan hitungan iddah. Dijelaskan bagaimana iddahnya orang yang ditinggal mati, iddahnya orangnya cerai biasa, yang menopause, yang belum pernah menopause, yang belum pernah haid, dan seterusnya. Sudah semua ini hukum-hukum dijelaskan oleh Allah supaya kita mengikuti hukum-hukumnya, ya. Nah,
Allah cerita juga berapa banyaknya waka'aya min qaryatin atat an amri robbiyah. Berapa banyaknya satu negeri yang dia mendurakai dari perintah Robnya, dari aturan undang-undang Robnya, dan itu wa rasuli dan Rasulnya, ya, sehingga mereka itu durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka fahasabnaha, maka kami perhitungkannya seluruh amalnya hisaban sedita, dengan perhitungan yang sangat teliti sekali, ya, sangat-sangat teliti, dari mulai sekecil-kecilnya perbuatan dosa sampai yang sebesar-besarnya itu semua diteliti dan ditimbang nanti. Lain dengan orang beriman, yuhasabu hisaban yasira, dihisab dengan hisab yang ringan, yang mudah. Nah, ini karena durhaka menentang Allah dan Rasulnya, maka dihisab hisaban sedida, dengan hisab yang sangat keras sekali. Setelah itu wa'adzabnaha, dan kami siksa, ya, kaum itu, ya, adzaban nukra, dengan siksa yang sangat mengerikan. Coba kita lihat siksanya, ya. Ini disebutkan di dalam surat Al-Haqqah, ya. Mulai ayat yang ya, surat Al-Haqqah mulai ayat yang ke-5 sampai ayat 10. Monggo Pak Tomo dibaca terjemahannya. Surat Al-Haqqah, surat nomor 69, mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Alon-alon, satu persatu saya terangkan. Pak Tomo, tidak ada? Pak Tomo, tidak ada Pak Tomo. Ada, Ustaz. Oh, Ayat ada. berapa, Iya. Monggo Pak Tomo. Ayat berapa, Ustaz? Ayat 5 sampai ayat 10. Tapi ayat 5 dulu dibaca 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti inilah siksa-siksa yang diberikan kepada mereka yang mendurakai perintah Allah dan Rasulnya. Monggo. Al-Haqqah, Ustaz. Ye, Al-Haqqah 69. Bismillah. Adapun kaum Samud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Terus 6. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat, maksudnya sangat dingin, lagi amat kencang. Iya, terus? Yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah lapuk. Terus? Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Terus? Maksudnya mereka itu dihancurkan semuanya, tidak punya keturunan. Dan telah datang kaum Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan-kesalahan yang besar. Maka masing-masing mereka mendurhakai Rasul Tuhan mereka. Lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras. Itulah buahnya kalau nggak taat kepada Rasul. Contohnya, jadi Rasulullah itu disuruh menceritakan kepada orang musyrik Mekah, orang yang durhaka itu dulu. Contohnya, ya, kaum Ad, kaum Samud yang dibinasakan oleh Allah. Ya, kaum Samud itu dengan suara petir menggelegar semua, hancur, ya, mati semuanya. Kaum Ad itu dikirimkan angin yang dingin, yang keras sekali. 8 malam 10 hari. Sahara alaiha sab'a layalin. 7 malam, ya. Wasamaniata ayamin, dan 8 hari khusuman terus-menerus. Jadi, makanya fatarul kauma, ya, kamu lihat kaum Ad itu, kaumnya Nabi Hud itu, kaum Ad itu, ya, kemudian mati bergelimpangan, sor'a ka'anahum azazun akun, mati bergelimpangan seakan-akan tunggul-tunggul batang-batang kurma yang sudah lapuk, hancur semua. Itu kalau mendurhakai Rasul. Fahal tarang lahu min baqiyah, apa kamu tahu atau melihat sisanya? Tidak ada sisa. Anak keturunannya semua dihabiskan oleh Allah Ta'ala dengan Fir'aun dan kaumnya Nabi Lut ini yang dijungkir balikan. Kaumnya Nabi Lut itu sudah dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Mereka itu fa'asau Rasulullah Rabbihim, mereka durhaka kepada Rasul mereka.
Fa'akhadahum, maka Allah siksa mereka dengan siksa yang sangat dahsyat. Ya, seperti itu. Jadi oleh karena itu kita itu harus bisa mengambil pelajaran dari kaum atau umat-umat yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dulu. Baiklah, ya. Saya pikir yang lain juga sama, yakni fazakot, maka mereka merasakan wabala amriha, akibat dari perbuat mereka ini, yang berbuat baik dibalas baik dan bergabung disiksa dengan siksaan yang luar biasa ini, ya. Fazakot wabala amriha wakana akibatu amriha nukra, dan akibat perbuatan buruk itu sudah sungguh sangat besar sekali, ya, kerugiannya. Dan yang lain sama saja ini diterangkan karena banyak sekali dan tadi sudah dibacakan cukup jelas. Kita langsung masuk aja tentang mandi, ya. Mandi dulu, ya, sebentar. Monggo Pak Istiqom dibacakan sedikit saja tentang mandi. Halaman berapa? 44 ya Pak? 144. 144 44 dari Ustaz. buku Fikih Sunnah Said Sabiq, Ustaz. Ya, monggo Bu, Pak. 1. Mandi artinya ialah meratakan air ke seluruh tubuh. Mandi itu disyariatkan berdasarkan firman Allah Ta'ala dari surat Al-Ma'idah yang ayat ke-6. Dan jika kamu junub, hendaklah bersuci. Dan firman-Nya pula artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Jawablah bahwa itu adalah kotoran. Dari itu hendaklah jauhi perempuan di waktu haid, dan jangan dekati mereka hingga suci. Maka bila mereka telah suci, boleh kamu campuri mereka, sebagaimana diperintah oleh Allah. Sungguh Allah mengasihi orang-orang yang bertobat, dan mengasihi orang-orang yang suci. Al-Baqarah ayat 222. Ya, jadi sampai jam berapa Bu Rin, Bu Dwi, ini nanti fikihnya? Ikinya sampai jam ini Ustaz, dari jam 06.15. Ya, jadi nanti sudah saya bagi waktunya, jadi supaya nanti mandi ini juga kita teruskan sampai selesai, karena mandi ini nanti yang belakang-belakang ini nanti juga akan saya padukan dengan Shahih Fikih Sunnah, sehingga kita mengerti, ya, karena di dalam Sayyid Sabiq itu ada beberapa yang hadisnya kurang pas atau analisanya kurang mendalam, maka kita masuk kepada Shahih Fikih Sunnah, sehingga kita nanti betul-betul mendapatkan pemahaman yang pas. Kalau kurang jelas maka bisa ditanyakan, karena masalah mandi itu penting, ya. Mandi, wudu itu sangat penting, ya. Semuanya penting memang karena ibadah kepada Allah. Jadi di sini Allah menerangkan tentang haid, bayas alunaka anil mahid, dan mereka bertanya kepada wahai Rasul tentang haid itu, karena pada saat itu orang-orang haid itu, wanita haid tidak boleh kumpul keluarga, harus dipisahkan, mereka itu menjijikkan, kotor dan lain-lainnya. Namun di dalam agama Islam, katakan huwa, haid itu adalah kotoran saja atau penyakit, ya. Pak tajilu jauhilah an-nisaa, wanita atau istri-istrimu di saat haid, bil mahid, dalam kondisi haid, tidak boleh dicampuri. Jadi orang kalau nggak ngerti ngawur saja, ini dosa, ya, dosa besar. Apalagi kalau sampai terjadi pembuahan yang meskipun tidak mungkin, kalau Allah menghendaki akan bisa terjadi, ya, maka tidak boleh mentalak dalam keadaan menstruasi. Itu siapa tahu itu nanti masih ada benih-benih, ya, yang kemungkinan bisa jadi, ya, fil mahid, ya, wala taqrabuhunna, jangan kamu dekatinya, ya, dekati istri-istrimu itu hatta yadhar, sampai dia suci, yaitu setelah berhenti dari haid yang benar, kemudian setelah mandi baru boleh, jadi kemudian mandi, kemudian boleh sholat dan seterusnya, boleh kumpuli oleh suaminya. Kalau dalam keadaan belum mandi tidak boleh, ya, meskipun sudah suci, tapi kalau belum mandi tidak boleh. Mandi dulu, kemudian setelah mandi suci dikumpuli. Inilah, ya, yang kadang-kadang orang mengartikan kurang pas. Kan sudah suci masih belum mandi, tidak ada ini.
di dalam Al-Quran hatta yadhar, ya, sampai suci saja. Tidak ada mandinya ini, ya. Tidak ada, padahal ada wa in kuntum junuban, ya, di ayat surat Al-Maidah ayat 6 tadi, fatoharu, maka hendaklah kamu bersuci, maksudnya mandi di situ, ya, ayat yang ke-6 tadi, ya. Kemudian faida tatoharna, ya, tatoharna, kalau mereka itu sudah suci, sudah mandi, ya, faktuhuna, maka kumpuli, boleh dikumpuli, karena ia boleh sholat dan harus puasa. Min haitsu amarakumullah, dari arah yang diizinkan oleh Allah atau diperintahkan oleh Allah, yaitu dari kemaluannya, dari mengumpuli istriannya, tidak boleh dari jalan yang lain, harus dari jalan kemaluannya, ya, keluarnya anak itu yang dikumpuli. Karena ada orang itu kalau sudah ini macam-macam, niru-niru orang barat, niru-niru orang kafir, mencampuri istrinya dari arah yang tidak dianjurkan oleh agama, tidak boleh. Maka dijelaskan min haitsu, dari arah amarakumullah, yang diperintahkan oleh Allah, ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbut tawabina, suka kepada orang-orang yang tobat kembali kepada kebaikan, wa yuhibbul mutatahhirin, dan suka kepada kesucian. Yang mewajibkan mandi, monggo Pak. Yang mewajibkan mandi itu diwajibkan disebabkan 5 perkara. Pertama, keluar mani disertai syahwat, baik di waktu tidur maupun bangun, dari laki-laki atau wanita. Ini merupakan pendapat para fuqaha, umumnya berdasarkan hadis Abu Sa'id, yang artinya telah bersabda Rasulullah SAW, air itu disebabkan oleh air. Hadis riwayat Muslim. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, yang artinya bahwa Ummu Salaim berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu mengenai kebenaran. Wajibkah perempuan itu mandi bila ia bermimpi? Ujar Nabi, ya, bila ia melihat air. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim serta lain-lain. Nah, ini sementara kita seperti itu. Yang kedua, Pak, yang kedua halaman 148, yang kedua. Baik Ustaz, 148 yang kedua. Hubungan kelamin, yaitu memasukkan alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita, walau tidak sampai keluar mani atau koltus. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, jika kamu junub, hendaklah kamu bersuci. Berkata Syafi'i, menurut bahasa Arab, pada hakikatnya, jenabat itu ditujukan kepada hubungan kelamin, walau tanpa orgasmus. Ulasnya pula, setiap orang yang mendengar bahwa si Anu telah dalam keadaan jenabat dengan si Ani, akan memaklumi bahwa mereka telah mengadakan hubungan kelamin walau tidak sampai orgasmus. Ya. Selanjutnya. Ya. Ayat yang ketiga, ya, yang ketiga Pak, ya, halaman 148. Yang ketiga, halaman 149, Ustaz. Ya, sebenarnya. Berhentinya haid dan nifas berdasarkan firman Allah Ta'ala. Dan janganlah kamu dekati mereka sampai suci. Maka jika telah bersuci, bolehlah kamu mencampuri mereka sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Juga karena sabda Rasulullah SAW kepada Fatimah binti Abi Hubaisyah radhiyallahu anha, yang artinya, tinggalkanlah sholat selama berhari, maksud kami, tinggalkanlah sholat selama hari-hari haid itu, lalu mandilah dan sholatlah. Disepakati oleh ahli-ahli. Sudah, ya, nanti aja Pak, gampang nanti. Ya, yang keempat, ya Bang, yang keempat, mati. Bila seorang menemui ajal, wajiblah memandikannya berdasarkan ijma'. Keterangan panjang lebar tentang hal ini akan disajikan pada tempatnya nanti. 5. Yang kelima, orang kafir bila masuk Islam juga wajib mandi. Karena hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya bahwa Samamah al-Hanafi ditawan oleh kaum muslimin. Sedang Nabi SAW mendatanginya di waktu pagi, sabdanya, apa hendakmu hai Samamah? Jawabnya,
Jika Anda bunuh, maka Anda akan membunuh orang yang berdarah. Dan jika Anda bebaskan, Anda akan membebaskan orang yang tahu berterima kasih. Dan jika Anda menghendaki harta, kami akan berikan sebanyak yang Anda minta. Para sahabat Rasulullah mengingatkan tebusan, kata mereka, apa perlunya kita bunuh? Iya. Rasulullah pun lewat padanya, maka ia pun masuk Islamnya. Lalu dibebaskan oleh Nabi, diperintahkannya membawa ke kebun Abu Tolha, dan disuruhnya supaya mandi. Samamah pun mandilah dan sholat 2 rakaat. Maka sabda Nabi SAW, sungguh baik Islamnya saudara tuan-tuan ini. Hadis riwayat Ahmad, sedang disumberkan dari Bukhari dan Muslim. Ya, jadi itu pokok-pokoknya dulu. Jadi nanti besok pertemuan berikutnya akan juga dijabarkan tentang bagaimana mereka yang keluar mani itu bukan karena senggama, karena mimpi, bukan karena itu, dan seterusnya. Ada rinciannya, demikian juga yang lain akan dijelaskan. Tapi pokoknya ada 5. Yang pertama keluar mani, ya. Yang ketiga hubungan suami istri, hubungan kelamin. Yang ketiga adalah terhentinya haid atau nifas. Yang keempat adalah orang yang mati, itu mandi. Yang kelima adalah orang yang kafir yang masuk Islam. Ya, nanti ada pembicaraan yang agak panjang lebar yang ada di kitab Sahih Fikih Sunnah. Ya, nanti kita baca. Kalau nanti saya Pak Istiqom halaman sekian, nomor sekian gitu, ya dibaca aja, kemudian dijelaskan. Karena memang fikih itu butuh penjelasan. Kalau kita pahami sendiri kadang-kadang ya kita sudah kadang paham itu ternyata itu dhaif hadisnya, tidak sahih atau cuma pendapat saja, bukan datang dari Nabi. Begitulah. Baik. Untuk fikihnya sementara ini kita masuk kepada materinya banyak masalahnya ya. Ini harus dibagi-bagi supaya semuanya tercover ya. Nah ini untuk untuk PDI-nya, pedoman prinsip dasar Islam itu juga banyak bagus-bagus semua. Jadi saya itu kepingin sebenarnya semua itu didapat dan tidak ada yang tidak didapatkan. Ya. Semua akhirnya mendapat ilmu Islam itu ilmu yang kafah gitu loh, yang sempurna, yang kita miliki, tidak setengah-setengah. Oleh karena itu pemahaman Islam juga bisa benar, pemahaman fikihnya benar, tauhidnya juga benar ya, maka kita akan menjadi Islam yang kafah ya, yang sempurna. Baik, kita lanjutkan. Monggo Pak Tomo dilanjutkan yang nomor 8 ya, nomor 8 halaman 143 kitab prinsip dasar Islam ya. Prinsip dasar Islam. Monggo Pak Tomo dibaca. Ya. Bismillah. Yang ke-8, Islam juga melarang mencaci maki, mengutuk, mencela, dan ungkapan-ungkapan yang buruk, serta memanggil orang lain dengan panggilan-panggilan buruk. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan janganlah pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita yang lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olok itu lebih baik daripada wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu saling mencela satu sama lain. Dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan ialah panggilan yang buruk orang fasik sesudah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Sesungguhnya bagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain.
apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 12. Nah, perhatikan ayat ini. Jadi Islam melarang mencaci maki. Coba ya, apakah kita itu sudah mempraktekkan? Kita itu kadang-kadang ikut-ikut. Ada orang mencaci maki, kita ikut mencaci maki, padahal kita nggak ngerti duduk persoalannya. Itulah kadang-kadang yang kita harus hati-hati. Apalagi musim media sosial seperti sekarang ini. Kita kirimkan ke sana kemari, ya. Kita katakan ini, ternyata ambil ini, ternyata ya berbuat ini dan itu. Padahal sebenarnya tidak. Hanya orang itu karena tidak senang, mereka membuat ngarang cerita. Lah kita takut kepada karangan mereka. Dia mencaci, kita ikut mencaci. Ini yang berbahaya bagi kita. Kalau kita dosa memang kita merasakan nikmatnya maksiat, itu masih katakan sedikit klop gitu. Jadi misalnya berzina, itu sudah karena merasakan nikmatnya zina. Jadi kalau dosa ya itu sudah wajar. Tapi kalau kita ikut mencaci maki itu pada dosanya lebih besar itu daripada zina nantinya hukumannya. Tapi kita tidak merasakan nikmat apa-apa sama sekali, ini yang berbahaya. Maka diingatkan dalam kitab ini, Islam melarang mencaci maki, melarang mengutuk, melarang mencela orang, dan ungkapan-ungkapan buruk, ya. Jadi mengungkapan buruk disampaikan orang lain tidak boleh. Goblok, tolol, plonga-plongo, tidak boleh, ya. Tidak boleh kita. Pokoknya apa saja yang kita tidak suka orang lain mengatakan kepada kita, janganlah kita mengatakan itu kepada orang lain, ya. Barang siapa yang bisa berbuat kepada dirinya, ya, orang lain seperti ia berbuat kepada dirinya, maka dia akan menjadi muslim yang sempurna. Ya, seperti itu. Nah, memanggil-manggil dengan panggilan yang buruk juga tidak boleh. Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat, perhatikan. Surat Al-Hujurat itu adalah surat sopan santun, toto kromo. Nah, satu surat khusus Allah menjelaskan mulai ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke berapa. Surat Al-Hujurat itu ayatnya berapa, Bu? Ayatnya Putri berapa? Surat Al-Hujurat ayatnya 18. 18. Jangan ketiduran toh. Oh enggak Ustaz, dia siap stand di depan ini. Iya, soalnya kan saya enggak tahu di sini ketiduran atau tidak. Enggak Ustaz. Menuntut ilmu. Kita rasakan ayat-ayat Al-Quran supaya kita bisa merasakan. Saya senang sekali kalau mendalami Al-Quran ini. Ya, di semua perintah itu, larangan ini ditujukan kepada orang yang beriman. Pertama, innamal mu'minun, ya. Kemudian yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu, ayat yang ke-11, ya. Kemudian ayat yang ke-12, ya ayyuhalladzina amanu, semua yang beriman. Kenapa orang beriman yang banyak ditegur oleh Allah Ta'ala? Orang beriman itu orang yang bisa menggunakan akal sehatnya, ya. Ulul albab itu sebenarnya yang memiliki adalah orang beriman. Orang kafir itu ngawur, ya. Manusia dijadikan Tuhan, disembah, ya. Kemudian digambarkan nanti Tuhannya kalau ya misalnya ya Yesusnya orang Amerika berbeda Yesusnya orang Kalimantan atau orang Papua, ya. Pakaiannya juga berlainan itu. Mereka itu apa-apaannya seperti itu. Berarti menggambarkan sesuatu yang sangat jauh dari kebenaran. Maka harus hati-hati kita. Orang Islam, Tuhannya laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan apapun. Ya. Innallaha samiul basir, dia mendengar dan melihat. Ya, kita ngomong didengar, kita pergi atau duduk atau tidur atau dilihat oleh Allah Ta'ala. Semua makhluknya dilihat dan semua nanti akan diadili di hari pengadilan tanpa ada satupun yang tersembunyi. La takhfa alaihi syai'un, tidak ada yang sesuatu yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kelihatan dan semua nanti akan jadi saksi, ya. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang mukmin itu ikhwatun, seperti itu adalah bersaudara.
Ya, maka dari itu orang mukmin tidak boleh mencaci, menghina kepada orang lain karena saudara. Masa sama saudara gegeran, masa sama saudara saling mencela. Maka dari itu fa'aslihu baina akhwaikum. Maka perbaikilah ya, hubungan atau ya, damaikanlah hubungan di antara saudara kalian. Kalau sedang ada klik, ada tidak benar, ada kontra sedikit gitu, orang lain disuruh wa'aslihu, ngakorkan gitu ya. Kalau ada suami istri itu sedang dalam kondisi tidak baik, kalau kita bisa menyatukan, diakorkan. Jangan justru dikompor ini. Wattaqullah, dan tetaplah bertakwa kepada Allah. La'alakum turhamun, supaya kamu mendapat rahmat. Jadi kalau ada orang gegan, perbaikilah. Ya, dan tetaplah jaga bahwa semua yang dikerjakan itu karena takwanya kita kepada Allah. Ayat yang ke-12, 11. Diingatkan lagi. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, yang punya akal, yang akan diimankan oleh Allah, yang layak menghuni surga. La yaskhar, janganlah kamu mengolok-olok kaumun suatu kaum. Jadi partai ini diolok-olok, dilokne Wahabi, dilokne Salafi, dilokne ini lagi macam sang satunya mencela yang lain demikian dan demikian. Jangan. Tidak pantas ya. Nah, sesama muslim, imannya sama, Qur'annya sama, kiblatnya sama, nabinya sama, syahadatnya sama. Hanya perbedaan paham masalah ru'yah saja saling mencaci maki. Orang yang tidak mulutan dicaci begini dan begitu. Orang yang mulutan dicaci begini dan begitu. Jangan. Tidak usah dicaci. Kalau yang tidak benar mulutannya dibenarkan. Inilah mauludan itu kalau kita mengadakan silakan diceritakan bagaimana riwayat Nabi sejak kecil sehingga kita bisa beriman dengannya dan mencintai bagaimana sepak terjang Nabi. Ya tentu seperti itu tidak akan disalahkan. Tapi kalau royoan jajan, royoan apa sampai ada yang kecelakaan, ada yang jatuh dari itu, dari tempat sesuatu karena mengambil yang digantung-gantung itu, akhirnya masuk rumah sakit. Ini kan memang sama sekali tidak ada tuntunannya. Yang baca-baca ini, kemudian apalagi joget-joget dan seterusnya. Itu yang tidak boleh. Kalau mau mengadakan dengan membacakan sirah nabawiyah, ya di situ. Kenapa tidak boleh? Karena itu hukumnya mubah saja. Ya, karena tidak meyakini bahwa itu bukan perintah dari Nabi. Ya, dan itu tidak merupakan ta'abudi, itu model dakwah supaya mengumpulkan manusia. Jadi tidak saling mencela. La yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah sesuatu kaum itu mengolok-olok satu kaum yang lain. Asa boleh jadi ayakuna khairan, bahwa yang diolok-olok itu lebih baik minum dari mereka yang mengolok-olok. Ya. Jadi mungkin misalnya Sikin mengolok Wahabi, padahal Wahabi lebih bagus, ya, Salafi lebih bagus, atau Salafi mengolok kepada siapa gitu, siapa itu lebih bagus daripada si mengaku Wahabi itu sendiri. Karena pada saat dia ngaku Salafi, ngaku Wahabi, amaliyahnya ternyata tidak sama dengan amalan yang diajarkan oleh Nabi. Dia juga masih sama, hanya karena dia merasa kelompoknya ini, maka mereka mengolok lagi. Tidak boleh ini. Boleh jadi seperti itu. Asa ayakuna khairum minhum. Wala nisaun, dan janganlah wanita-wanita ini ya mengolok-olok min nisain, wanita-wanita yang lain. Jadi wanita biasanya suka mencela wanita-wanita yang lain. Ada bajunya yang begini, ada jalannya yang begini, kemudian cacat segini diolok-olokkan. Asa boleh jadi ayakuna khairum minhun, ya. Wanita-wanita yang diolok-olok itu lebih baik, lebih mulia, lebih berakhlak daripada yang mengolok-olok, ya. Jadi orang pengajian diolok-olok, ya. Apa itu? Iki pengajian terus tuh karepe apa sih kok wedok-wedok kok pengajian? Apa rumah tanggane gak diurus? Ngolok-olok orang lain. Gak tahu dia sendiri, ya. Barangkali seperti itu, ya, diingatkan, disindir oleh Al-Quran itu. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Maksudnya kenapa disebut dirimu sendiri? Karena sesama muslim itu ikhwatun, saudara tadi. Ya, mencela sesama muslim, mencela dirinya sendiri.
Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kamu memanggil dengan panggilan yang buruk, gelar yang buruk. Kalau kita sudah tahu bahwa panggilan misalnya Wahabi itu ditujukan kepada Wahabi yang ahlul bid'ah, Wahabi yang menyimpang dari ajaran, kemudian orang yang lurus kemudian disebut Wahabi, Arab Saudi disebut Wahabi, dan lain-lainnya. Ini sesama muslim tidak boleh seperti itu, ya. Wala tanabazu bil alqab, bi'sal ismul fusuku, seburuk-buruknya nama, ya, setelah, ya, beriman, ya, ba'da imani, setelah iman mereka adalah panggilan yang buruk. Misalnya orang teman-teman sesama muslim, fasik, munafik, ya tidak boleh memanggil seperti itu. Islam, ya, Islam menjaga manusia supaya senantiasa bersopan santun, menghargai orang lain. Memanggil dengan panggilan yang tidak disukai tidak boleh. Gendut, gembrot, gitu, ya, tidak disukai. Apalagi panggilan fasik, gitu, ya. Setelah iman dipanggil fasik, kafir misalnya. Kristen kesini, sihannya, ya, tidak boleh dipanggil seperti itu. Wa malam yatub, barang siapa yang tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan yang diterangkan di atas, faulaika, maka mereka itu humuz zalimun, akan dimasukkan kelompok orang-orang yang zalim. Orang zalim itu adalah orang syirik itu zalim, ya. Orang kafir itu juga zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Mestinya Allah yang disembah, dia menyembah bukan Allah, syirik itu zalim. Inna syirka la zulmun azim. Kata Luqman, sesungguhnya syirik itu adalah kedzalimannya yang sangat besar. Jadi kalau mereka mengerjakan seperti yang disebut tadi, mereka zalim. Di ayat yang ketiga panggil lagi ya ayyuhalladzina amanu. Sakingnya orang iman semua ini yang dipanggil, bukan orang ya ayyuhannas, bukan. Ya ayyuhalladzina amanu lagi. Ijtanibu, jauhilah, ya, kasiran minadh-dhon, ya, kebanyakan dari sangka-sangka. Kasiran minadh-dhon, kebanyakan dari sangka-sangka. Jadi jauhilah kebanyakan dari sangka-sangka. Ina ba'dudhani, karena sebagian sangka-sangka itu ismun, hasilnya cuma mendatangkan dosa saja. Ya, ini dianggap korupsi, dianggap ini. Padahal dia nggak ngerti sama sekali. Ya, kecuali kalau memang dia mengerti dan dia KPK begitu, ya tugasnya memang seperti itu, ya memang tidak masalah, karena memang harus menyelidiki orang ini kenapa kekayaannya kok banyak. Padahal dia tidak kerjaannya cuma begini, barangkali ini boleh diselidiki kalau ini tugasnya. Kalau kita bertetangga saja tidak boleh, tidak ada urusannya kita sesama tetangga seperti itu. Inna ba'dadun ismun wala tajasasu, dan janganlah suka kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Tajasasu, ngintip-ngintip, BBI sing digonceng di nganane, sing ikut mobilnya itu bukan istrinya barangkali, ya. Kok lama sekali, dan seterusnya, ya. Sekarang pulangnya kok malam-malam terus. Kenapa? Diselidiki, tidak boleh, ya. Ini Islam betul-betul menjaga dan karakter yang baik itu harus dibentuk kalau orang itu menjadi orang muslim. Gak boleh menyelidiki, ngintip-ngintip, tidak boleh. Walayakda ba'dukum ba'du, jangan menggunjing sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Ghibah, ya. Tidak boleh, ya, karena menggibah itu merontokkan seluruh amalnya, ya. Orang yang digibah itu dikirimi amal, maka dari itu jangan kita gampang menggibah. Gak kroso gibah itu, ya. Kulo saiki kok tuku bilnyar, paling begitu, ya. Kok setiap saat kok barengan karo iki saya mesti, ya. Kalau berangkat kantor mesti bareng, kalau pulang juga mesti bareng, paling gitu. Ya itu tidak diperbolehkan ini. Ayuhibu ahadukum ayakula lahman akhi maitan. Gambarannya kata Allah Ta'ala, menjijikkan orang yang suka ghibah itu seperti orang yang makan bangkai saudaranya yang sudah mati. Jadi kalau saya sudah mati, meskipun secinta apapun, kalau daging saya itu mungkin diiris, kemudian dimasak, dia tahu dimakan, mesti jijik mereka. Sebatnya. Itu kalau manusia waras, ya.
Ayuhibbu ahadukum ayakula lahman ahimaitan fakarihtumu, tentu mereka itu jijik, mereka itu benci, mereka itu tidak suka. Oleh karena pesan Allah, wattaqullah, tetaplah bertakwa kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha menerima tobat dan Maha penyayang. Kita lanjut Pak Tomo, monggo ayat 9 yang 9. Yang ke-9, Islam melarang kita banyak berdebat, bertengkar, percandaan hina yang dapat membawa kepada kejahatan, dan terakhir meremehkan orang lain. Iya, ya, sombong orang meremehkan itu. Ya, alah Pak Tomo, apa wong iku? Wong iku mbiyen kula ngene aku ngerti lho riwayate misalnya, ya, remehkan itu. Islam ya melarang kita banyak berdebat, ya. Di dalam surat Al-Anfal, surat nomor 8 ayat 46, nggak boleh berdebat, berbantah-bantahan, itu melemahkan kita. Orang Islam nggak usah berbantah-bantah. Kalau mau menasihati, nasihati dengan nasihat yang baik. Kalau nggak mau menerima, ya sudah, biarkan. Ya. Kalau cari teman-teman yang baik, jangan sampai teman yang agamanya tidak baik kita jadikan teman. Maka ayat surat Al-Anfal ayat yang ke-46, monggo Pak Tomo. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Iya, begitulah Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita. Ya, jangan sampai suka berbantah. Podok Islam gara-gara mempertahankan belani iki, sitok belani Habib, sitok tidak belani Habib. Akhirnya waduh sama-sama mengaku dirinya benar. Bacaannya ini, apalagi merendahkan orang lain. Dia itu nggak ngerti apa-apa. Apa yang dibaca itu akhirnya begitu. Kan sombong. Itulah yang dilarang, dikatakan Nabi dikarenakan masuk surga itu. Sombong bukan karena pakaiannya baik, kendaraannya bagus, bukan. Sombong yang tidak masuk surga itu adalah batarul haq wa hum tunas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Oleh karena itulah Bapak-bapak dan sekalian, ya, kalau kita punya teman yang buruk, yang mempengaruhi kita menjadi orang buruk, tinggalkan mereka. Jadi Allah melarang kita berteman dengan orang yang agamanya buruk. Ya. Karena kita akan katut nanti ke sana. Di dalam surat nomor 6, surat Al-An'am, ayat yang ke-70 ya. Wazaril ladzina takhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharatuhumul hayatud dunya. Maka dibaca, Pak. Dan ingatlah, dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main atau senda gurau. Dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran itu, agar masing-masing diri tidak terjerumuskan ke dalam neraka. Karena perbuatannya sendiri, tidak akan ada baginya pelindung. Dan tidak pula pemberi syafaat selain daripada Allah. Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusan, niscaya tidak akan diterima daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Bagi mereka disediakan minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. Ya, teman kita harus selektif. Wazaril ladzina takhadhu dinahum la'iban wa lahwan. Tinggalkanlah teman-temanmu itu yang menjadikan agama itu cuman main-main dan senda gurau saja. Ya, jadi artinya apa? Mereka sholatnya nggak betul-betul sholat, ya, imannya kacau dia karena dia beriman dengan iman yang tidak benar, imannya kacau. Wa gharatuhumul hayatud dunya, mereka ya tertipu oleh dunia. Dia menganggap kalau dunianya sudah bagus, dianggap sudah semuanya beres. Ya, ini tertipu dengan kehidupan dunia. Ya, ini. Ya. Laisa lahu min
min dunillahi waliyan. Ya, tidak ada selain Allah yang dapat memberi pertolongan nanti. Wala syafi'in yang memberi syafaat. Ya. Wa ing takdil kalau mereka mau menebus dirinya tatkala dia mau disiksa ini ya. Kula adil setiap tebusan la yukhad minha. Maka tebusan itu tidak akan bisa diterima. Itu buruknya orang yang mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah ya. Maka harus berhati-hati dalam hal ini. Teman yang buruk tadi menyebabkan kita jadi orang buruk. Kita lanjut yang ke-10. Yang ke-10, Islam melarang pengkhianatan, perbuatan makar, ingkar janji, dan fitnah yang dapat menyebabkan orang lain berada dalam ketidakpastian. Ya, oleh karena itu di dalam Al-Quran calon penghuni surga Firdaus itu waladzinahum li amanatihim ba'athim ra'un. Orang yang senantiasa memegang amanat ya dan janji-janji, baik janji kepada manusia, lebih-lebih janjinya kepada Allah bahwa dia tidak akan syirik dan akan minta tolongannya kepada Allah, akan berlindung hanya kepada Allah ya. Ini mau tiba-tiba dia mengingkarinya, maka mereka itu adalah orang yang buruk. Jadi larangan Allah adalah larangan yang sangat indah yang menyebabkan manusia akan menjadi manusia mulia. 11. Islam melarang seorang anak durhaka kepada kedua orang tua dan memutus hubungan silaturahim dengan sanak kerabat famili terdekat. Ya, jadi di dalam surat Al-Isra ayat 23 ya itu Allah Ta'ala memerintahkan supaya berbaik kepada kedua orang tuanya. Kalau sudah tua salah satu atau keduanya, dalam pemeliharaan kita biasanya orang tua itu mangan kecer ya, banyak ini ngomongnya sudah derinding, pergi ke kamar mandi saja kadang-kadang susah, harus dituntun, kadang-kadang kencing di mana-mana gitu. Kalau sudah tua itu butuh kesabaran seorang anak. Nah, ini penting sekali supaya kita jangan sampai mengabaikan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua ihsan akan sangat baik sekali. Sedikit pun tidak ada curiga kepada mereka. Mengatakan saja tidak boleh. 12 Pak, monggo. 12. Islam melarang berburuk sangka, memata-matai, dan mencari kesalahan orang lain. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Ya, terus 13 sudah jelas. 13. Islam melarang berbuat tato, membuat tato, mengerik bulu wajah, mencukur alis, menyambung rambut atau sanggul, dan memakai pakaian yang tidak menutup aurat. Bob, ya, perhatikan. Islam melarang membuat tato. Tatoan tidak boleh, ya. Karena sudah baik dari Allah Ta'ala, nggak usah digambar-gambari, ya. Di dalam tubuh kita itu. Mengerik bulu wajah, ya. Itu tidak boleh, ya. Kemudian mencukur alis. Aduh, alisnya dikerik tidak boleh, apalagi dicukur. Ya, juga tidak boleh. Lah ini ibu-ibu yang banyak melakukan ini padahal haram hukumnya, ya. Dilarang oleh Nabi, mencukur ini dilaknat oleh Allah. Menyambung rambut atau sanggul, biasanya pakai rambut palsu itu supaya rambutnya kelihatan tebal, ya. Kalau pakai sanggul itu seperti itu, dan memakai pakaian yang tidak menutup aurat, pakaian nerawang, kelihatan kulitnya, pakaian yang ketat, kelihatan bodinya, itu tidak boleh. Rasulullah bersabda, monggo Pak. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat wanita yang bertato, wanita yang minta ditato, wanita yang mengerik bulu wajah, wanita yang mencukur bulu alis matanya, dan wanita yang mengikir giginya agar tampak cantik. Mereka telah mengubah ciptaan Allah. Ya, dilarang. Itu dilaknat oleh Allah, itu diputuskan rahmatnya. Jadi besok di akhirat tidak mendapat pertolongan dari Allah karena diputuskan rahmatnya, ya. Allah melaknat wanita yang bertato,
wanita yang meminta ditato, yang nato dengan yang ditato sama, ya dilaknat oleh Allah Ta'ala. Wanita yang mengerik bulu wajah, ini hadisnya begitu. Rasulullah menerangkan, ya, hadis itu sahih, diriwayatkan Imam Bukhari, ya, sahih hadisnya, ya. Ini kemudian dan wanita yang mengikir giginya agar tampak cantik, ya. Tapi kalau apa namanya pakai itu apa namanya pakai kawat, dikawat itu saja untuk membetulkan supaya tidak merongos gitu, ya enggak masalah, ya. Tapi kalau digigir yang di sini ini yang dilarang itu jangan dikembangkan. Kalau gitu enggak boleh kan, kita pakai kawat gitu, jangan dikembangkan sendiri. Kalau dikembangkan sendiri kita jadi angkit membuat syariat sendiri nanti. Cukupkan dengan apa yang ada di dalam hadis, tidak usah memahami lebih daripada itu dengan analisa sendiri yang kita memang bukan ulama ahli analisa, ya seperti itu, ya. Mereka telah mengubah ciptaan Allah, tidak boleh, apalagi operasi plastik, ya tidak boleh. Hidungnya supaya mancung begini, tidak boleh, itu haram, dilarang di dalam agama kita, ya. Nanti boleh ditanyakan. Terus Pak, dalam riwayat lain, Rasulullah SAW melaknat wanita yang menyambung rambut dan meminta disambung rambutnya. Rasulullah SAW mengancam dengan masuk neraka bagi wanita yang tidak berbusana muslimah, berjilbab yang menutupi aurat. Rasulullah SAW bersabda, ada dua golongan penduduk neraka yang belum pernah aku lihat keduanya, yaitu suatu kaum yang memegang cemeti seperti ekor sapi untuk mencambuk manusia. Yang kedua, wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Ia berjalan berlenggak-lenggok dan kepalanya dicondongkan seperti punuk unta yang condong. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aroma surga, padahal sesungguhnya aroma surga itu dapat tercium sejauh perjalanan begini dan begini. Coba bayangkan ini, ya. Ada dua golongan penduduk neraka. Jadi mereka itu jelas masuk neraka kalau gitu. Yang belum pernah aku lihat, karena apa yang keduanya itu. Yang pertama yaitu kaum yang memegang cemeti seperti ekor sapi untuk mencambuk manusia. Jadi suka mencambuk manusia. Yang kedua, wanita-wanita yang penting ini, yang berpakaian tetapi telanjang. Jadi kelihatannya pakaian tapi hakikatnya telanjang menurut penilaian agama ini, ya. Tapi telanjang, ia berjalan lenggak-lenggok, ya. Jadi pragawati barangkali lenggak-lenggak begitu, dan kepalanya dicondongan seperti punuk-punuk unta. Jadi kalau gelungannya itu ada yang ke sana, ya, seperti punuk-punuk unta itu yang condong. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aroma surga. Padahal, ya, padahal sesungguhnya aroma surga itu dapat dicium sejauh perjalanan sekian. Itu tidak disebutkan jaraknya di hadis ini, juga tidak usah kita ngarang sendiri. Sekarang syarat jilbab wanita muslimah, monggo Pak. Syarat jilbab wanita muslimah yang sempurna. 1. Menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Yang kedua, kainnya tebal, tidak tipis atau transparan. Ketiga, harus longgar, tidak ketat. Keempat, tidak memakai wangi-wangian atau parfum. Ya. Kemudian yang kelima, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Yang terakhir, tidak menyerupai pakaian wanita kafir. Iya, ya. Perhatikan ini, kadang-kadang ini terjadi kalau pesta pernikahan. Ya. Kalau pesta pernikahan itu kita tidak puas dengan pakaian-pakaian muslimah, ya. Kemudian kita pakai rok yang panjang nyeret itu, padahal itu musbil yang seperti itu sudah jelas dilaknat itu, ya. Mereka itu akan masuk neraka kalau musbil. Jadi biasanya kalau orang yang jadi mantan itu pakaiannya wow itu, ya, roknya itu sampai nyeret, itu tidak boleh. Itu di samping itu dia menyerupai pakaian wanita-wanita kafir. Ya, karena orang muslim tidak ada yang seperti itu, dilarang.
kemudian kainnya transparan, ya. Pakaian plastik seperti plastik kelihatan pakaian, tapi kelihatan bentuk tubuhnya, kelihatan kulitnya, warna kulitnya, ya, kelihatan. Itu tidak diperkenankan dalam Islam. Nah, maka di situ ada 6 kriteria di sini, silakan dibaca sendiri nanti kalau kurang paham. Nomor 14, monggo Pak. 14. Islam melarang minuman keras atau homer, mengkonsumsi atau menjual belikannya, narkoba, rokok, dan melarang perjudian. Enggak, ibu itu mandek. Allah berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya homer, minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu, agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidaklah kamu mau berhenti. Al-Maidah 91. Ya, inilah larangan Allah. Jadi larangannya itu untuk kebaikan kita. Minum, judi, ya. Kemudian mungkin di sini dilarang itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru, sesungguhnya khamr, ya. Minuman keras itu wal maisiru dan judi, wal angsobu dan mengundi nasib itu dengan anak panah itu, angsobu itu dan berhala, ya. Wal azlamu dan mengundi nasib dengan anak panah itu rijisun, kotor, semua itu rijis, ya, kotor, min amali syaitan, dari perbuatan setan, fajtanibuhu, maka jauhlah perbuatan-perbuatan seperti itu, ya, la'alakum, supaya kalian beruntung nanti di akhirat, jangan sampai minum. Artinya pelarangan itu kalau kita lakukan, kitalah yang beruntung di dunia dan di akhirat. Akal kita tetap sehat. Karena sesungguhnya minuman yang dilarang semua itu, ya, inama yuridu syaitan, sesungguhnya setan itu menginginkan ayuki bainahum, supaya mereka menumbuhkan di antara keadawatun permusuhan, wal baghdhatun dan kebencian, ya, fil khamri, ya, dalam khamr. Jadi orang kalau sudah minum-minum, kadang-kadang misuh-misuh, ngomong-ngomong, akhirnya kadang-kadang membuka rahasia orang lain, terjadi pertengkaran, itulah tidak diperbolehkan. Langsung 15, Pak. Ke-15. Islam melarang promosi palsu dan dusta, curang dalam takaran dan timbangan, menggunakan harta, kekayaan dalam hal yang diharamkan. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1 dan sampai ke 3, yang artinya celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, maka mereka mengurangi. Jadi gitu, promosi-promosi yang palsu, promosi-promosi yang dusta di media itu biasanya, ya pakai ini, pakai sampo ini, ya pakai ini, bisa ini. Tiba-tiba setelah kita membeli barangnya, sama sekali tidak sama dengan yang dipromosikan, itu termasuk haram, termasuk dusta, ya, dilarang oleh agama. Karena orang tertipu, pakaian ini begini, harganya ini. Tiba-tiba setelah dibeli, dipesan, ya, tidak sesuai dengan apa yang di dalam promosinya ini. Maka itu dilarang dan hukumnya haram. Disebutkan wailul lil mutaffifin. Wailun itu celaka, ya, neraka wel lil mutaffifin, bagi orang yang ngentit, jadi orang yang mengambil cici curang, gitu ya, curang itu. Yaitu alladzina idza talu, apabila ia menakar, ya, ala nasi, atas manusia, ya, setahun minta dipenuhinya. Wa idza kaluhum awazanuhum, atau menangkar atau menimbang untuk orang lain, yuksirun, dia menguranginya. Itu sudah dosa besar, padahal kecil. Wailun, ya. Jadi umpamanya orang-orang jualan beras itu, saya lihat pas saya kecil itu di tempat sebelum masuk pasar itu ada jualan
diomplong. Umplong itu takaran itu kalau dia kulaan itu didedek bawahnya itu jadi cembung. Kalau mereka dijual itu didedek ke dalam dan dicekung sehingga mereka membuat keuntungan sedikit dari kecurangan itu. Itu dilarang keras dalam agama kita, tidak boleh. Yang 16, Pak. Yang ke-16, Islam melarang perbuatan saling menjauhi satu sama lain, saling bermusuhan, acuh tak acuh, dan melarang seorang muslim tidak menegur saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari. Ini maksudnya orang yang sudah akrab, ya seperti saya sama Pak Tomo, saya sama misalnya Bu Dewi, ya sudah biasanya menegur kalau ketemu nyapa, tiba-tiba dia karena kebenciannya, ya iki utang nggak bayar, ya atau dia siapa saja, maka dia tidak mau nyapa, ketemu itu pura-pura nggak tahu, itu tidak boleh. Saling membelakangi tidak diperbolehkan. Rasulullah bersabda, monggo Pak. Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Jadi kalau gitu, kalau ketemu assalamualaikum, gitu aja sudah. Ya, nggak usah cerita banyak-banyak. Nanti salah, nanti keliru, ya. Yang ke-17, monggo Pak. Yang ke-17, Islam melarang onani, persinahan, homoseks, lesbian, dan membunuh jiwa yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun 5 dan 7, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Tetapi barang siapa yang mencari selain itu, berzina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Terakhir, yang ke-18, Islam melarang kita menerima uang sogokan, suap, atau menyuap orang lain. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima suap. Orang yang menyuap dan yang disuap hukumnya sama bagi keduanya, yaitu berdosa. Suap menyuap hukumnya haram, meskipun mereka memakai istilah hadiah, uang jasa, uang damai, dan lainnya. Demikianlah ulasan singkat tentang perintah-perintah maupun larangan-larangan di Islam yang menunjukkan kebenaran dan keindahannya. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai, ya kita selesai satu perikop. Ya, satu beratnya kita nanti akan lanjutkan dengan Islam adalah agama yang indah, yang mudah, ya. Jangan susah-susah, jangan pakai bid'ah yang aneh-aneh sehingga agama kita jadi susah. Baiklah, sampai di sini saya kembalikan kepada Bu Ririn. Monggo Bu Ririn.